Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5, halaman 107, 108, 109, 110, dan halaman 111. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk membahas kunci jawaban kita kali ini. Kita awali dari halaman 107. Jadi di halaman 107 itu ada bagian ayo mengamati. 1. Ayo amati berbagai keragaman yang ada di kelasmu. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini sesuai dengan kelas kalian masing-masing ya. Ini contohnya. Yang pertama, nama temannya ada Dayu. Warna kulit putih, bentuk rambut lurus, ukuran tubuh kecil, kemudian jenis kelaminnya perempuan, sukunya dari Jawa dan agamanya Islam. Yang kedua, nama teman ada Udin, kemudian warna kulitnya coklat, bentuk rambutnya keriting, ukuran tubuhnya tinggi besar, jenis kelamin laki-laki, sukunya dari Sunda dan agama Islam. Nah, ini hanya contoh identitas dan ciri khas dari teman-teman yang ada di kelas kalian. Contohnya. Untuk selanjutnya, kalian bisa sesuaikan dengan teman-teman yang ada di kelas kalian masing-masing. Kita lanjut aja, ini sesuai teman kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 di halaman 107. Untuk soal yang nomor 2, bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, dan ras. Yang ketiga, tolong-menolong dan saling membantu. Yang keempat, mensyukuri perbedaan yang ada sebagai anugerah Tuhan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan atau status sosial. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yang ada di halaman 107. Sekarang kita lanjut ke halaman 108. Di halaman 108 itu ada ayo berlatih, pentingnya persatuan di tempat tinggalku. Untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Dengan bantuan anggota keluargamu, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Masukkan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah, untuk tabelnya kayak gini, ini sebenarnya tabel ini itu sesuai dengan pengamatan kalian masing-masing di lingkungan sekitar rumah kalian. Ini contohnya nomor 1 adalah kegiatan kerja bakti. Jenis kegiatannya adalah membersihkan saluran air, kemudian waktu kegiatan adalah hari Minggu 29 Oktober 2017, tempat kegiatannya sepanjang jalan desa, dan hasil kegiatannya kegiatan ini menghasilkan saluran air menjadi lancar, tidak ada genangan air. Nah, itu contoh kegiatan yang dilakukan di desa kalian atau di lingkungan masyarakat kalian. Untuk nomor selanjutnya itu sesuai dengan pengamatan kalian masing-masing. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Setelah tabel selesai kamu isi, buatlah penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 adalah beberapa kegiatan. Ini beberapa kegiatan ya, beberapa kegiatan dapat berjalan dengan baik, misalnya saja kegiatan membersihkan saluran air. Namun kegiatan siskamling berjalan kurang baik karena ada beberapa warga yang tidak melaksanakan siskamling. Nah, itu contoh jawaban untuk halaman 108 soal nomor 1 yang ada di bagian bawah. Kita lanjut ke halaman 109. Untuk halaman 109 soalnya itu seperti ini. Adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan itu? Jawaban untuk pertanyaan nomor 2,
Siskamling yang dilakukan pada malam hari mengalami masalah karena ada warga yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Misalnya saja ada warga yang tidak melaksanakan siskamling dengan alasan besok harus bekerja sehingga tidak bisa begadang. Nah, ini adalah contoh jawaban untuk soal yang nomor 2 di halaman 109. Sekarang kita ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 soalnya cara apa yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut? Jawabannya adalah cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti tugas siskamling kepada orang lain atau mewakilkan. Warga yang tidak dapat melaksanakan siskamling membayarkan sejumlah uang kepada yang mewakilinya. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Untuk pertanyaan yang nomor 4, pertanyaannya, apakah persatuan masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan itu? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4 adalah, penentuan dalam masyarakat sangat menentukan keberhasilan yang ada di masyarakat. Tanpa persatuan, kegiatan tersebut tidak akan berjalan lancar. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 5. Apakah manfaat kegiatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat? Manfaat apa sajakah itu? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 5 adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat banyak manfaatnya. Misalnya saja kegiatan siskamling bermanfaat menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan membersihkan saluran air membuat saluran air lancar dan tidak terjadi banjir. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 5 di halaman 109. Sekarang kita ke halaman 110. Di halaman 110 ini ada laporan hasil pengamatan. Gunakan hasil pengamatanmu sebagai bahan untuk membuat laporan. Kemudian presentasikan hasil laporanmu di depan guru dan teman-temanmu. Nah, ini contoh laporan hasil pengamatannya seperti ini. Nama kegiatan membersihkan jalur saluran air kampung. Hari tanggal Minggu 29 Januari 2023. Tempat Kampung Sukamaju. Anggota Lani, Dayu, Udin, dan Beni. Untuk kesimpulan hasil pengamatannya seperti ini. Kesimpulannya, nah, ini kesimpulan hasil pengamatannya, kita baca dari atas. Kegiatan yang dilakukan mulai pagi pukul 07.00 saat matahari belum begitu panas menyinari kampung kami. Para warga berkumpul di rumah Ketua RW, yaitu Pak Ahmad. Sebelum dimulai, Pak Ahmad selaku Ketua RW memberikan arahan dan musyawarah mengenai apa saja rencana kegiatan hari itu. Warga mendengarkan dan berdiskusi sambil menikmati makanan ringan seperti pisang goreng, singkong rebus, dan lain-lain yang disajikan oleh para ibu-ibu yang sudah mempersiapkannya sejak pagi tadi. Setelah pengarahan dan musyawarah selesai, warga bergerak ke arah Jalan Simpang 4 di Jalan Mawar untuk mulai membersihkan saluran air. Ada yang membawa cangkul, sekop, karung, sabit, dan lain sebagainya sebagai peralatan pelengkap kegiatan kerja bakti. Pekerjaan dilakukan dengan penuh semangat dan riang gembira dan diselingi dengan perbincangan-perbincangan antar warga yang terkadang juga disisipi dengan banyolan atau lawakan yang membuat warga yang mendengarnya menjadi tertawa. Bekerja yang diselingi dengan gelak tawa serta kekeluargaan membuat pekerjaan berat terasa ringan. Kegiatan diakhiri saat saluran air sudah bersih dan sesuai dengan harapan warga. Seperti tidak adanya kotoran-kotoran seperti sampah, rumput, dan lain-lain di saluran air. Tepat pukul 11.00 menjelang tengah hari, warga menyelesaikan kerja bakti dan kembali ke rumah masing-masing. Nah, itu adalah jawaban halaman 110 bagian kesimpulan di dalam kotak. Kesimpulan hasil pengamatan ya, itu kesimpulannya.
Kita lanjut ke halaman 111. Di halaman 111 itu ada ayo renungkan. Kamu telah mengetahui arti penting persatuan bagi dirimu dan bagi masyarakat secara luas. Ingatlah itu sebagai bekal kehidupanmu kelak. Sekarang kamu juga sadar bahwa kamu bisa juga hidup dengan keberagaman, bukan? Sebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman tersebut? Kemukakan pada kolom berikut. Nah, ini jawaban untuk bagian ayo renungkan. Kita sebagai warga Indonesia tentu memiliki banyak keberagaman, contohnya agama, kepercayaan, ras, rumah adat, pakaian adat, dan sebagainya. Cara menyikapi keberagaman tersebut, kita dengan cara toleransi dan tidak mengejek budaya lain dan tetap menghormati perbedaan. Nah, itu jawaban untuk bagian ayo renungkan. Sekarang di bagian kerjasama dengan orang tua, di dalam keluargamu pastilah juga ada perbedaan. Kemukakan perbedaan yang ada di keluargamu. Kemudian ceritakan cara keluargamu menyikapi perbedaan yang ada. Bagaimana pula orang tuamu mendidik untuk hidup rukun? Jawabannya seperti ini untuk pertanyaan bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 111. A. Perbedaan dalam keluarga diantaranya perbedaan karakter atau watak pribadi masing-masing, sehingga perbedaan hobi serta kesukaan terhadap warna hingga barang. Menyikapi perbedaan dengan cara tersendiri diantaranya saling menghormati antar anggota keluarga. Orang tua mendidik dengan tegas. Orang tua mendidik anaknya untuk bersosialisasi dengan siapa saja sehingga tidak membeda-bedakan satu sama yang lain. Nah, ini adalah jawaban untuk bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 111. Demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di halaman 107, 108, 110, dan 111. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.